Cek, cek 1 2 3. Eh dari Gedung Pakuan. Tandi direkam. 1 2 3. Selamat siang, Bapak Ibu. Apakah suara kami? Ulah rame ting.
Halo, selamat siang sahabat Kata Data, salam sehat, salam produktif selalu. Apa kabar semua? Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat, dan tentunya terus menerapkan protokol kesehatan, apalagi kita saat ini masih belum lepas dari belenggu pandemi COVID-19. Senang sekali kali ini saya Anggita Wulandewi dapat menemani Anda dalam Kata Data Virtual Forum siang hari ini bertemakan Jabar Kejar Vaksinasi, Pulihkan Ekonomi. Acara virtual forum kali ini sangat spesial karena disiarkan langsung dari Gedung Sate Bandung. Dan selain melalui secara hybrid kita laksanakan acara ini, Anda juga bisa berpartisipasi di Zoom dan juga kanal YouTube dan juga Facebook Kata Data dan juga YouTube Humas Jabar. Kami juga nanti di akhir sesi diskusi bersama narasumber akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur Q&A yang terdapat di aplikasi Zoom Anda. Pada siang hari ini bersama-sama kita telah hadir yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil melalui video telekonferensi, dan juga yang terhormat Ibu Dewi Sartika selaku Ketua Harian Satgas Covid Jawa Barat dan Asda Pemkesra, dan yang terhormat Bapak Dedi Sopandi selaku Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Satgas Covid Jawa Barat dan Kadis Pendidikan. Dan juga telah hadir bersama kita secara daring yang terhormat Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara Kementerian Kesehatan, yang terhormat Bapak Sekda Cirebon, Bapak Agus Mulyadi, dan juga yang terhormat Bapak Harun Al-Rashid selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, yang terhormat Bapak Kusdiana, Sekda Pangandaran, dan yang terhormat para jajaran pimpinan daerah Kabupaten Kota Jawa Barat, dan para pemangku kepentingan Provinsi Jawa Barat. Juga telah hadir bersama-sama kita secara daring Mbak Vivi Zapki selaku Research Manager Kata Data Insight Center, dan yang terhormat kawan-kawan media sekalian. Selamat siang para narasumber, apa kabar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Selamat siang, Mbak Nadia. Selamat siang. Selamat siang. Salam sehat semua ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semoga kita semua selalu diberikan lindungan terutama di masa pandemi ini. Nah, sebelum kita mulai diskusi ini, sahabat Kata Data, pemerintah telah menetapkan target sebanyak 208,2 juta warga Indonesia harus divaksin COVID-19. Sebanyak 37,9 juta orang atau 18,2% dari sasaran nasional diantaranya adalah warga Jawa Barat. Target vaksinasi di Jawa Barat ini merupakan yang terbesar di antara semua provinsi di Indonesia. Dan sebelum kita ke inti acara, kita mulai diskusi kita akan mempersilakan dulu kepada Mbak Vivi Zapki selaku Research Manager Kata Data Insight Center. Dan sebelumnya saya ingin jelaskan terlebih dahulu, Kata Data Insight Center ini merupakan bagian dari Kata Data yang mengkhususkan diri dalam riset dan juga analisis data, termasuk riset pasar. Kata Data Insight Center memberikan wawasan mendalam untuk membantu Anda dalam membuat keputusan yang lebih baik, tentunya demi dampak yang lebih besar. Kita sapa dulu, selamat siang Mbak Vivi. Selamat siang, Mbak. Apa kabar Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Selamat siang juga untuk semua pembicara pada siang hari ini. Baik, nah Mbak Vivi, ini kalau kita lihat KIC selalu mempunyai hasil riset yang menarik ya untuk kita diskusikan bersama. Nah, sebelum kita mulai berdiskusi dengan narasumber yang lainnya, mungkin Mbak Vivi bisa paparkan terlebih dahulu hasil riset KIC terkait dengan target kejaran vaksinasi Provinsi Jawa Barat. Silakan Mbak. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Saya ingin menyapa Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Terima kasih saya mendahului ini untuk membuka diskusi pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kemenkes, Pak Agus Mulyadi, Sekda Cirebon, Pak Kusdiana, selamat siang dari Pangandaran, Pak Harun Al-Rashid juga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, serta ada Ibu Dewi Sartika juga, Ketua Harian Satgas Covid, serta Pak Dedi Supandi, Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi di Jawa Barat. Yang saya waktunya nanti cukup ringkas, jadi saya akan sampaikan sedikit sebetulnya salah satu dari hasil riset kami mengenai vaksinasi yang saya harapkan juga nanti bisa jadi pemantik diskusi pada siang hari ini ya. Barangkali ini bisa dijadikan
menjadikan sumber informasi tambahan untuk melengkapi upaya keras bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mengejar target vaksinasi yang saya yakin itu juga tidak mudah ya untuk dilakukan atau dieksekusi, banyak tantangannya. Nah, kami melakukan beberapa kali sebetulnya riset terkait dengan vaksinasi ini, dan yang akan saya sampaikan adalah riset yang kami lakukan pada September lalu bersama chain.org dan juga Kawal COVID. Nah, khusus untuk hari ini, keperluan hari ini, kami sudah olah kembali datanya khusus untuk menggali fenomena apa yang terjadi di Jawa Barat. Nah, saya mohon izin untuk share screen untuk memperlihatkan hasil riset yang kami lakukan. Mudah-mudahan sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Ya, survei ini dilakukan terhadap masyarakat Jawa Barat sebanyak 1.755 responden. Sebetulnya survei secara keseluruhan ini ada 8.299 responden. Kami lakukan pada Agustus 2021 dan kami publikasikan pada September. Kira-kira demikian respondennya. Nah, ini pertama kami tanya dulu siapa yang sudah vaksin atau belum. Tentu saja ini tidak mencerminkan angka vaksinasi ya Bapak Ibu ya, kami hanya men-screening saja pendapat dari yang sudah dan yang belum vaksin ya. Nah, yang sudah vaksin kita tanya apa sih alasannya untuk vaksin. Senang melihat yang pertama itu cukup ini ya, alasan vaksinasinya lebih kepada tanggung jawabnya sebagai warga negara, tapi di kotak merah ada hal lain yang menarik kita lihat walaupun angkanya sangat kecil, yaitu bagaimana sertifikat vaksin atau diskriminasi positif yang diberlakukan untuk mendorong vaksinasi ini ada juga rupanya mempengaruhi orang untuk vaksin gitu ya, karena ada kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin, dia akhirnya vaksin gitu. Lalu juga kewajiban institusi. Nah, yang lain-lain alasan yang umum ini mungkin sudah terbaca di beberapa riset lainnya, dan khusus untuk sertifikat vaksin ini mudah-mudahan di masa yang akan datang kita bisa melakukan riset lagi untuk memperhatikan dan mencari tahu impact-nya lebih jauh lagi. Nah, yang belum vaksin kita tanya juga, nah ini yang penting kan, yang belum vaksin ini bagaimana cara mengajaknya, kita tanya lagi, mereka mau nggak sih sebetulnya gitu ya. Sebagian besar sebenarnya bilang mau, tapi ada juga yang sama sekali tidak mau gitu ya. Nah, yang mau ini kita tanya kira-kira kenapa dia sebetulnya udah mau tapi kok belum juga vaksin ketika mereka vaksinasi itu. Alasan utama paling banyak itu adalah karena nggak mau antri nih, repot. Kita lihat di awal-awal bulan Agustus September itu memang antrian masih sangat panjang ya, apalagi vaksinasi ini masih dilakukan sifatnya biasanya event massal kayak gitu ya. Nah itu yang agak bikin orang yang mau tapi belum vaksin juga, dia nunggu antrian yang mungkin agak sepi, lalu juga masih ada persepsi ada vaksin yang ampuh, ada vaksin yang nggak ampuh, jadi nampaknya ada preferensi terhadap jenis vaksin tertentu, dan ada juga yang belum tahu harus kemana gitu, mau pasti harus kemana nih gitu. Nah, yang lainnya diantaranya adalah karena ada penyakit dan baru sembuh dari COVID dan sebagainya. Sekarang kita lihat yang tidak mau vaksin gitu ya, belum vaksin terus kita tanya mau nggak sih? Nggak mau gitu. Nah ini salah satunya alasan paling utama adalah kepercayaan bahwa selama imunnya kuat ini tidak perlu vaksin. Ini anggapan atau persepsi yang sebetulnya saya yakin Bapak Ibu berkali-kali berusaha luruskan dalam kampanye, tapi ternyata ini masih ada juga yang dipercayai oleh masyarakat. Dan ada juga yang nggak mau vaksin karena memang betul-betul tidak percaya dengan vaksin COVID-19. Ini sebetulnya bukan hal yang aneh, kami temukan juga di beberapa riset kami sebelumnya, termasuk juga riset kami terhadap khusus terhadap pedagang pasar yang memang salah satu target utama ya di awal-awal program vaksinasi ini dilakukan. Nah, yang tidak percaya pada vaksin, kita tanya lagi kenapa sih mereka nggak percaya pada vaksin gitu ya. Alasan-alasannya ini Bapak Ibu, salah satunya adalah karena berita-berita yang menyebut bahwa setelah vaksin masih bisa kena COVID juga, jadi ngapain saya vaksin gitu ya. Itu alasan lebih dari setengah dari mereka yang tidak percaya vaksin. Lalu percaya bahwa kekebalan tubuh secara natural itu tadi berkaitan juga dengan imunitas itu bisa membuat mereka bisa tahan nih kebal terhadap COVID. Dan
Lalu yang lain adalah COVID, iya berbahaya, tapi bisa bikin penyakit yang lain kan juga bisa membuat meninggal. Jadi soal takdir ya, jadi mana yang duluan aja. Nah ini beberapa hal yang mereka percaya yang membuat mereka tidak mau vaksin dan juga tidak percaya vaksin. Nah lalu bagaimana dengan pola sumber informasi mereka? Dari mana sih biasanya sumber informasi ini juga yang mempengaruhi keinginan, ya persepsi dan sebagainya serta ekspektasi mereka. Nah, untuk sumber informasi, mereka kita tanya dulu gitu ya. Mereka sebenarnya tahu nggak sih cara mendapatkan vaksin seperti apa namanya itu di mana gitu ya. Ternyata masih ada yang belum tahu cara ini. Tapi mohon diingat ini adalah survei yang dilakukan pada Agustus. Bisa jadi ini ada pergeseran. Sekarang informasinya tentu lebih banyak dan lebih masif lagi. Tapi ada yang tidak tahu harus kemana. Dan ekspektasi mereka adalah sumber informasi yang bisa mereka dapatkan yang terdekat pada lingkungan atau komunitas mereka, yang mereka harapkan itu datang dari ketua RT RW. Dalam diskusi kami sebelumnya, kemungkinan ini juga bahwa peran ketua atau pimpinan komunitas yang sangat penting, dan uji kami terhadap beberapa sumber informasi untuk beberapa kasus lain, tidak hanya vaksinasi, di isu-isu lain. Peran pimpinan komunitas ini sangat penting mempengaruhi tindakan dari masyarakat di lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin ini perlu juga jadi bahan pertimbangan untuk makin memberdayakan, mendorong ketua RT untuk lebih giat lagi mendorong vaksinasi ini. Lalu kanal informasi publik non pemerintah dan juga media sosial pemerintah pusat, media sosial pemerintah kabupaten dan kota, ini termasuk salah satu sumber informasi yang mereka harapkan bisa memberikan di mana vaksinasi itu bisa dilakukan. Nah, kita tanya juga sebenarnya informasi soal vaksinasi ini mudah nggak mereka dapatkan? Umumnya mengatakan mudah, dan mereka dapatkan itu dari pemerintah pusat, yaitu media sosial pemerintah pusat, iklan televisi. Nah, kembali muncul dari ketua RT dan RW gitu. Dari ini juga menarik untuk sekali lagi memberdayakan ketua RT dan RW dalam berperan lebih jauh lagi dalam vaksinasi ini. Lalu kita tanyakan yang menjawab bahwa informasi soal vaksinasi ini nggak mudah atau susah didapat, dan ekspektasi mereka maunya dari mana gitu. Dan mereka berharap pada kanal informasi publik, lalu media sosial pemerintah pusat, pemberitaan iklan dan televisi, dan kembali pengumuman dari ketua RT. Nah, ini beberapa sumber informasi mereka. Berikutnya akan saya sampaikan mengenai pengalaman mereka, bagaimana cerita mereka soal vaksinasi. Nah, umumnya mereka yang sudah vaksin, ini mereka vaksin di sentra vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, lalu sentra vaksinasi yang diadakan oleh penyelenggara publik lainnya seperti universitas, perusahaan swasta dan lainnya, puskesmas, rumah sakit, dan perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, puskesmas yang berada di lingkungan terdekat masyarakat belum terlalu banyak, masih banyak yang lebih banyak pada sentra-sentra vaksinasi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dan pusat. Nah, berikutnya yang akan saya sampaikan, mereka sudah vaksin, ada berapa dosis gitu ya, dan ada rencana nggak melengkapi gitu ya, yang sudah vaksin 1 dosis, tapi semestinya jadi 2. Umumnya sih sebenarnya sebagian besar kita happy, mereka bilang ada dong rencana untuk melengkapi jadi vaksin kedua. Tapi bagi mereka yang masih ragu tidak akan melengkapi vaksin kedua, masih ada keraguan-raguan akan efektivitas. Lalu juga karena efek samping yang dialami, pengalaman dari vaksinasi satunya yang terlalu berat, ini ada beberapa responden yang menyebutkan demikian. Lalu juga lebih karena faktor itu tadi, antri tidak terlalu ramai tempat vaksinasinya. Nah, ini mungkin bisa dikomunikasikan juga tentang soal faktor kenyamanan ini. Kadang-kadang orang ragu datang karena antrian, tumpukan orang dan sebagainya. Nah, soal kepuasan, mereka yang tidak puas sekali lagi menyebut soal ramainya antrian yang panjang dan tumpukan orang yang jaraknya tidak yang ketat itu yang membuat mereka merasa tidak happy atau tidak puas saat vaksin. Nah, tingkat kepuasan kalau dilihat dari tingkat penyelenggaraan tempatnya ya, paling puas tentu saja di klinik swasta, mungkin lebih nyaman, lebih enak, lebih wangi ya. Sementara di tempat-tempat publik ini sentra-sentra vaksinasi ada yang ketidakpuasannya juga makin tinggi gitu. Jadi
faktor soal kenyamanan tempat vaksin itu juga mempengaruhi mereka terhadap kepuasan mereka terhadap proses vaksinasinya. Kira-kira demikian Bapak Ibu secara keseluruhan hasil survei kami, dan mudah-mudahan ini bisa jadi memantik diskusi pada siang hari ini, dan kami berharap juga sebetulnya kami dari teman-teman di Kata Data Insight Center sangat berharap bisa suatu saat melanjutkan penelitian ini menggali lebih jauh lagi, karena misalnya apakah yang menyebabkan misalnya vaksinasi saat ini mungkin makin melandai nih, makin lambat pergerakannya, faktor orang mau ngejar vaksinnya agak kurang. Ini kenapa? Itu masih di kami sebagai yang meneliti masih penasaran dan ingin menggali suatu saat untuk mencari jawabannya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Mbak Vivi atas pemaparannya. Ini sangat menarik sekali. Ada beberapa hal yang saya catat yang mungkin jadi PR bersama bagi kita ya. Seperti ada 42,1% responden yang tidak mau vaksin karena masih belum percaya pandemi COVID-19, dan juga ada yang tidak tahu harus mencari informasi kemana. Sementara kalau kita lihat target kita untuk vaksinasi ini akhir tahun sudah harus mencapai 70%. Nah, kita akan bahas ini lebih jauh, namun sahabat Kata Data, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita bersama-sama mengikuti tayangan berikut ini. Baik, nah tadi kita saksikan bersama dokumentasi dari capaian vaksinasi Provinsi Jawa Barat. Kita ke sesi selanjutnya, ini pasti sesi yang sudah ditunggu-tunggu ya. Hadirin sekalian, kita dengan bangga kita ikuti bersama-sama sambutan Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Kepada Bapak Gubernur, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati mewakili Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi,
juga tim dari Jawa Barat, dari tim Kata Data, para pejabat daerah yang berkenan hadir. Tentunya kita ingin memberikan update terakhir, tapi sebelumnya Bu Anggita, saya sampaikan bahwa kita harus lihat dulu konteks tantangan di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu jumlah penduduknya itu paling besar se-Indonesia, yaitu hampir 50 juta manusia. Jadi kalau ada peperangan, ada krisis, itu paling repot ya Provinsi Jawa Barat. Jumlah nyawa yang harus diselamatkan ya 50 juta kira-kira begitu kan. Sebesar Korea Selatan. Jakarta penduduk 10 jutaan, Jawa Tengah 30-an juta, Jawa Timur 40-an, Bali 5 jutaan, kita ini 50 juta. Sehingga kadang-kadang Mbak Anggita, kita ini sering membanding-bandingkan dalam bentuk persentase tanpa secara fair melihat kondisi realitanya kira-kira begitu ya. Nah, dalam kaitan dengan ini kita menyempurnakan seluruh dimensi melawan COVID ini dari desa sampai kota dengan konsep ada 5, yaitu selalu proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan juga kolaboratif. Nah, alhamdulillah ada satu riset terakhir, boleh ditampilkan. Mungkin ini bisa jadi data juga untuk Kata Data, kira-kira begitu. Ini dari Litbang Kompas, punya sebuah cara baru, Bapak Ibu, yaitu namanya Indeks Pengendalian COVID-19 dengan multidimensional aspeknya, di mana vaksin adalah salah satunya. Penilaian dari Litbang Kompas ini, skor untuk nasional, pemerintah pusat itu ada di 82. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat ke sini, Jawa Barat tertinggi, skor kita ada di 87, meningkat dari skor 78 di bulan September. Nah, ini kan ilmiah ya, jadi bisa jadikan rujukan untuk menunjukkan dengan segala keterbatasan dan tantangan populasi, kami terus menyempurnakan sistem. Jadi alhamdulillah terapresiasi. Kemudian di slide berikutnya juga, secara umum COVID sudah surut, tapi COVID belum usai. Ya, Omikron juga sedang mengintai, sehingga kita tidak menurunkan kewaspadaan, dan apapun nama COVID-nya, tetap solusinya masyarakat melakukan 5M, pemerintah melakukan 3T ya dengan vaksin. Bahkan di negara-negara yang sekarang kena Omikron, sudah dimulai namanya booster vaksin ya. Nah, jadi ini berita baiknya, kasus aktif hanya 0,1%, rumah sakit juga sudah di bawah 2%, testing kita selalu 3 kali lipat. Nah, terkait vaksin, alhamdulillah ada gambar yang di bawah. Target pemerintah pusat itu rata-rata meminta provinsi mencapai 70% di akhir bulan Desember. Nah, per 21 Desember kita sudah 70,73% untuk tahap 1 dan dosis 2 50,9%. Dengan kecepatan hari ini yang rata-rata kurang lebih 150-an ribu per hari, yang terus kita tingkatkan, maka kenaikan 1% itu terjadi per 2 hari, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau ini ada kurang lebih 10 hari lagi menuju tanggal 31, dibagi 2, berarti kemungkinan kita bisa mencapai 75% di akhir bulan ini atau di akhir tahun, sambil terus kita lakukan akselerasi-akselerasi. Di slide berikutnya bisa ditunjukkan, sebenarnya secara absolut Jawa Barat itu paling banyak yang sudah divaksin dari sisi jumlah ya. Kan Indonesia juga kalau ngomongin vaksin terhadap luar negeri nggak pernah bicara persentase. Pak Presiden juga ngomonginnya itu absolut jumlah yang divaksin, sekian ratus juta dan sebagainya. Ya saya mengikuti saja ya. Jadi dibanding provinsi lain, kita ini tertinggi yang sudah disuntik vaksin sebanyak 26 juta manusia di di tahap 1 ya.
Provinsi Jawa Timur 23 juta, Jawa Tengah 21, DKI 11, DIY 2 juta. Yang tahap 2 juga kita tertinggi 19 juta dan seterusnya. Nah, jadi cuman kita ada kendala tadi, persepsi dari masyarakat seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Vivi, menganggap karena COVID sudah surut, agak minat vaksinnya agak menurun, sehingga kita sekarang terus meningkatkan upaya mobile vaksin, menghubungkan dengan kegiatan bansos, siapa yang terima bansos juga harus ada syarat vaksin dan lain sebagainya. Nah, kemudian di slide berikutnya, puncak kita memang ada kurang lebih di bulan Oktober, ya hampir 430-an ribu per hari. Sekarang agak turun, sedang kita naikkan lagi, kalau lihat grafiknya agak menaik, ternyata di 169 hari. Atau yang saya sebut tadi, naik 1% per 2 hari. Nah, mudah-mudahan, dan ini pun masih yang tertinggi. Nah, diharapkan menyambut 2022 dengan vaksin yang optimal, ya, kemudian kewaspadaan terhadap Omikron, rumah sakit kita siagakan, oksigen kita siagakan, testing tracing kita siagakan. Kita berharap 2022 fokuslah kita ke ekonomi. Di halaman berikut kita ada 3 tahap. Yang satu penyelamatan ekonomi atau rescue itu sudah dilakukan. 2022 ini masuk ke nomor 2 yaitu pemulihan atau recovery berbarengan beririsan di 2021 dan nanti pertengahan tahun depan kita melakukan yang namanya normalisasi lagi. Gara-gara COVID berikut Jawa Barat menyiapkan 7 rute baru untuk menyambut ekonomi baru, yaitu investasi harus jadi juara ASEAN, bukan hanya juara Indonesia karena udah terlalu sering. Kedua, food security menjadi ekonomi baru, kedaulatan pangan. Ketiga, peningkatan infrastruktur kesehatan. Keempat, industri 4.0, manufacturing, kemudian mendigitalisasi seluruh kehidupan Jawa Barat, nomor 5-nya. Keenamnya green economy, dan ketujuhnya adalah digital dan regional tourism. Di berikutnya, pembuktian terhadap recovery ini terlihat Jawa Barat nomor 1 dari investasi sampai bulan September 107 triliun. Ya, dari 107 triliun ini menghasilkan 80.000 lapangan pekerjaan baru. Jadi di PMA-nya kita juara 1, Jakarta kedua, di PMDN dalam negeri juga kita juara 1, Jawa Timur kedua. Jadi menunjukkan minat investasi ke Jawa Barat tetap nomor 1, tetap tinggi dari tahun ke tahun, sehingga ini menjadi sebuah motor pemulihan ekonomi. Yang kedua, ekonomi itu diukur dari ekspor, dan berikut ekspor kita alhamdulillah selalu juga yang tertinggi, terjadi kenaikan hampir 30% dibandingkan saat krisis 2020 lalu, ya. Dan total ekspor Jawa Barat di slide berikut adalah hampir 15%, Kalimantan Timur dan Jawa Timur di 10%, mengindikasikan ada volume ekonomi masuk berupa investasi, ada volume jualan barang kita ke luar negeri, itu naik signifikan. Nah, 2 ekonomi terakhir adalah UMKM, itu terus kita bantu untuk menaikkan daya beli masyarakat, saya promosi melalui media sosial, saya ikut mendesain, kita mudahkan marketing, kita ada universitas ekspor UMKM dan lain sebagainya untuk meningkatkan ekonomi. Dan terakhir adalah belanja pemerintah Jawa Barat, kemungkinan di akhir tahun serapan belanjanya sangat baik, ya, bank kita sekitar 96%. Jadi ekonomi itu kan 4, investasi, ekspor, daya beli masyarakat, dan belanja pemerintah. Semuanya good news. Makanya kita berharap dengan vaksinasi yang maksimal, rakyat Jawa Barat terlindungi, kemudian kita menyambut 2022 full fokus pada ekonomi sambil tetap waspada pada jenis virus-virus baru. Nah, inilah kira-kira update untuk menyemangati kita semua. Oleh karena itu saya sudah mengindikasikan ke semua pihak
di Natal tahun baru ini jangan ada perayaan-perayaan yang menimbulkan kerumunan yang tidak terkendali, supaya berita baik yang tadi saya sampaikan tidak terkoreksi. Ya. Kenapa PPKM level 3 tidak jadi? Itu karena hasil penelitiannya, Mbak Anggita, Mbak Vivi, bahwa imunitas masyarakat yang sudah divaksin itu sangat tinggi, rata-rata di 90-an% di Jawa Barat. Gara-gara data itulah datang keputusan pemerintah mengkoreksi, tidak perlu ada level 3, cukup di level faktual masing-masing sambil melaksanakan kewaspadaan 5M tadi. Saya kira itu update-nya. Selamat melanjutkan kegiatan. Mari kita sambut 2022 dengan optimisme, dan kepada yang merayakan saya ucapkan juga selamat Hari Natal dan juga selamat menyambut Tahun Baru 2022 dengan lebih optimis menuju Jabar juara lahir dan batin. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Gubernur, terima kasih atas paparannya. Ini tentu berita positif yang patut kita apresiasi ya. Sudah 70,1% masyarakat Jawa Barat atau sebanyak 26 juta sudah melaksanakan vaksinasi di tahap 1, dan tentunya kita harapkan dosis kedua ini bisa dikejar. Nah, saya ingin tahu Pak, kalau kita lihat dari tantangan yang sempat Bapak sebutkan di awal tadi dengan begitu banyaknya masyarakat di Provinsi Jawa Barat ini, lalu juga ada penurunan animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi karena melihat perkembangan kasus COVID yang saat ini melandai, dan ini penurunan animo ini tidak terjadi hanya di Provinsi Jawa Barat ya. Kalau dari Pemprov Jawa Barat sendiri bagaimana menangani hal itu Pak? Ya, jadi kita tidak mau nyerah, Mbak, dengan turunnya animo. Animo kan berhubungan dengan psikologis masyarakat ya, bukan kebijakan kita. Jadi yang pertama, dengan naiknya dibolehkannya menyuntik 6-11 tahun misalkan, itu saya wajibkan si anak-anak SD itu harus membawa orang tuanya atau keluarganya. Jadi ada program namanya 2 atau 3 in 1, nanti Pak Deddy Sopandi, Kepala Dinas Pendidikan bisa mengajarkan. Jadi selain anaknya, si emaknya, neneknya, pamannya yang belum wajib dihadirkan. Karena kalau dia tidak bawa 2 atau 3 orang tua di sekelilingnya, tidak akan kita izinkan, dan itu akan mempersulit dia. Jadi ada pola itu. Kedua, kita nggak mau menyerah. Orang dirubah. Kalau dulu datang ke puskesmas, sekarang puskesmasnya yang keliling ke masyarakat, karena rasio puskesmas di Jawa Barat terlalu sedikit. Jadi mobile vaksin jadi andalan untuk meningkatkan animo tadi. Ketiga, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya benefit itu dihubungkan dengan vaksin. Contoh, ada ratusan ribu menerima bansos, itu akan diminta surat vaksinnya. Kalau belum divaksin, nggak boleh menerima bansos. Jadi memang pasti ada dinamika ya, perdebatan, tapi kita mendahulukan keselamatan warga. Nah, inovasi-inovasi inilah istilahnya dibundel gitu ya, dibundel dalam kebijakan publik. Mudah-mudahan bisa mengakselerasi naiknya persentase yang namanya vaksinasi. Walaupun tadi sudah saya sampaikan, kita harian tertinggi, total juga tertinggi, tapi ngejar yang diharapkan, sisa itu tentunya kita akan terus berinovasi. Saya kira itu Pak, inovasi perbaikan. Baik, ada aksi jemput bola yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Nah, ini saya ingin sapa ke Bu Siti terlebih dahulu. Bu Siti, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan capaian vaksinasi yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat? Ya, terima kasih Pak Gubernur. Tentunya selamat sekali lagi pada Pak Gubernur beserta jajarannya. Dengan kepemimpinan beliau, saya rasa Jawa Barat sudah mencatat berbagai prestasi termasuk upaya dalam pengendalian pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat memang saat ini seperti yang sudah kita rilis ya, bahwa WHO sendiri mengatakan bahwa di akhir lengkap dunia sudah mendapatkan vaksinasi. Nah, Indonesia saat ini tentunya sudah mendapatkan dosis lengkap sebanyak 2 kali, yang artinya kita sudah lebih dahulu ya, sebelum tanggal 31 Desember kita sudah memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia
lebih cepat daripada yang ditargetkan oleh WHO. Jadi kalau kita lihat cakupan vaksinasi kita 51,46%. Dan kalau kita melihat mungkin capaian daripada Jawa Barat sendiri, seperti disampaikan Pak Gubernur, sudah pada angka lebih dari 70% untuk capaian di tingkat sasaran. Nah, sementara kalau kita melihat untuk lansia, Jawa Barat juga cukup cepat mengejar. Kalau kita lihat di sini, dosis pertamanya pada lansia Jawa Barat sudah 67% dan untuk dosis keduanya 64%. Artinya kita tinggal mungkin masih ada beberapa kabupaten kota di Jawa Barat yang harus kita akselerasi, karena mengingat tadi jumlah penduduk yang sangat besar di Jawa Barat yang tentunya harus segera kita lakukan vaksinasi untuk bisa mendapatkan perlindungan. Nah, kalau terkait anak ya, memang jumlah anak yang mendapatkan vaksinasi sampai saat ini sudah 500.000, di mana kalau kita lihat memang Jawa Barat baru pada angka sekitar 1,5%. Jadi mungkin kalau boleh Mbak Vivi, saya sedikit sharing sedikit ya situasi, izin Pak Gubernur mungkin kalau boleh untuk sedikit memaparkan bagaimana situasi kita, dan sejalan dengan yang disampaikan Pak Gubernur adalah bagaimana kita mencapai tujuan bersama, yaitu kesehatan pulih dan ekonomi bangkit dengan melakukan percepatan kekebalan kelompok, terutama vaksinasi di daerah. Nah, ini mungkin capaian situasi kita. Kalau kita lihat ada sedikit peningkatan kasus dibandingkan minggu lalu, harian kita 216, ini tentunya terus kita monitoring dan terus kita waspadai, walaupun kematian terus turun di bawah angka 10, kalau sebelumnya itu sangat tinggi, bahkan sampai 2000. Angka positivity rate secara nasional 0,1%, WHO sendiri hanya menargetkan kurang dari 5%. Ya, ini kondisi kita secara nasional, artinya laju penularan sudah bisa dikatakan terkendali, dan artinya momen ini yang harus kita perbaiki agar kita bisa terus melakukan berbagai aktivitas. Nah, mungkin sedikit Jawa Barat masih masuk di dalam status PPKM level 2 yang artinya memang masih ada yang harus diperkuat dan terutama untuk mengejar beberapa capaian-capaian terkait respon daripada PPKM. Untuk reproduksi angka reproduksi daripada virus COVID-19 kita tahu ini harus di bawah 1, dikatakan lajunya terkendali. Mungkin kalau kita melihat Provinsi Jawa Barat itu juga sudah pada angka di bawah 1 sampai saat ini ya, 0,96 ya. Artinya secara tingkat provinsi angkanya 0,96, tapi mungkin harus diwaspadai kabupaten kota. Dan saya tahu Pak Gubernur ini punya tools yang luar biasa yang kemudian bisa menjadi dashboard untuk kabupaten kota dan selalu terlihat evaluasinya untuk melihat bagaimana capaian dari kabupaten kota dalam melakukan pengendalian dan respon daripada pandemi ini. Untuk kasus konfirmasi ini kalau kita lihat 1 minggu atau 14 hari terakhir, Jawa Barat agak merah Pak Gubernur, mungkin dikarenakan mobilitas ya, artinya sedikit ada resiko peningkatan kasus. Untuk tadi saya sampaikan case fatality rate secara nasional Jawa Barat ini di bawah daripada Indonesia. Secara nasional angka kita adalah 3,5, Jawa Barat ini CFR-nya adalah 2,2%. Juga positivity rate ini 0,1%, lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan nasional 0,9. Jadi memang kalau kita bisa menanggulangi apa yang terjadi di Jawa Barat, pasti akan besar sekali dampaknya yang terjadi dengan nasional. Mungkin hanya ini yang dari data kami lihat bahwa ada tren peningkatan rawat inap untuk Jawa Barat, sementara indikator PPKM lainnya Jawa Barat itu berada pada warna hijau atau terjadi tren penurunan. Rasio tempat tidur 2% ya sampai saat ini untuk Jawa Barat.
Nah, ini tadi saya sampaikan Indonesia sudah mencapai 51,4% dan PR kita memang pada lansia, tapi kalau kita lihat Jawa Barat sudah sangat baik capaiannya di sini, angkanya sudah mencapai angka lansia itu 67,3%. Mungkin lanjut saja, ketersediaan vaksin, sedikit mungkin gambaran varian SARS-CoV-2 sama seperti provinsi lainnya bahwa kita harus tetap waspada karena dalam negeri kita masih memiliki ancaman terhadap varian Delta dan tentunya selain varian Omikron yang terus kita waspadai ya, Jawa Barat rasanya tidak punya pintu masuk baik itu darat, laut dan udara ya Pak Gubernur ya, dan mungkin ini artinya tinggal bagaimana mengendalikan mobilitas pada saat Nataru ini, karena kita juga meminta pemerintah daerah yang memiliki pintu masuk, terutama pintu masuk darat dan laut, agar lebih mengetatkan lagi karena kita melihat angka positif yang kita dapatkan ini bukan positif Omikron ya, tapi artinya hasil pemeriksaan PCR-nya kembali positif dari pelaku perjalanan luar negeri yang melalui darat ataupun laut ini lebih tinggi. Ini jumlahnya tetap kita tahu untuk Jawa Barat varian Delta yang saat ini sudah puluhan turunannya dari varian Delta yang awal itu yang kita identifikasi di Indonesia. Jadi nggak boleh lengah, tetap waspada. Dan kalau kita bicara tentang Omikron, walaupun dikatakan dia tidak meningkatkan tingkat keparahan ataupun kematian, terutama pada orang yang sudah divaksin, tapi begitu jumlah kasusnya sangat tinggi, kalau kita lihat di sini, yang tidak bergejala atau gejala ringan, maka pasti akan berdampak mulai terjadinya peningkatan pada jumlah orang yang dirawat dan mulai terjadi peningkatan kematian. Jadi ini menjadi penting untuk kita sama-sama mencegah di hulu ya, supaya tentunya kalau kasus sampai dengan di atas 50.000 atau 40.000 itu pasti fasilitas pelayanan kesehatan akan terdampak ya dengan beban yang cukup besar untuk menangani walaupun kasus-kasusnya itu adalah ringan atau tidak bergejala. Ketersediaan logistik, kalau ini adalah data untuk ketersediaan di Jawa Barat, kita bisa lihat angkanya cukup kita sediakan ya, moga-moga tapi tidak perlu kita gunakan. Jadi mungkin itu kami hanya sekali lagi mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur beserta jajarannya, dan tentunya kita tahu bahwa apa yang terjadi di Jawa Barat akan sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi di nasional. Demikian. Baik. Tentunya kita masih tidak boleh lengah ya Bu Siti, dan juga masih tetap harus waspada. COVID-19 belum berakhir, apalagi kita lihat data dari Kementerian Kesehatan beberapa hari terakhir ada perubahan ke agak merah ya Bu tadi indikatornya untuk Jawa Barat kalau kita lihat dari tingkat keterisian perawatan ini COVID-19. Baik, Bu Siti, sebelum kita lanjutkan diskusi kita harus potong dulu dengan sesi foto bersama dikarenakan Pak Gubernur ini harus melanjutkan agenda selanjutnya. Baik, sebelumnya kami mohon agar Bapak Ibu narasumber untuk menyiapkan kameranya untuk mengambil foto bersama dengan Pak Gubernur. Sebelumnya kami akan persilakan Bapak Gubernur melakukan foto bersama dengan para jajaran pimpinan Kabupaten Kota Jawa Barat. Nah, sahabat Kata Data, prosesi ini adalah tanda bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta jajaran secara sangat konsisten mengakselerasi dalam proses kejaran program vaksinasi untuk warga Jawa Barat. Baik, saya minta Pak Gubernur dan juga jajaran serta narasumber untuk secara bersama-sama mengepalkan tangan kanan ke atas sebagai bentuk sikap untuk bekerja keras untuk kejar vaksinasi masyarakat Jawa Barat guna tercapainya herd immunity. Baik, saya hitung sudah siap semuanya ya. 1, 2, 3. Baik, luar biasa. Baik. Terima kasih banyak sebelumnya kami ucapkan kepada Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil yang telah bergabung pada kegiatan hari ini. Namun sayang sekali Bapak harus melanjutkan agenda dinas selanjutnya. Salam sehat selalu kepada Bapak Gubernur.
Nah, kita lanjutkan diskusi kita masih bersama dengan narasumber-narasumber kita. Nah, saya ingin lanjutkan dulu ke Ibu Siti. Ibu Siti, kalau antisipasi dari pemerintah pusat sendiri dan juga koordinasinya dengan Pemprov, terkhususnya Pemprov Jawa Barat, ini seperti apa untuk antisipasi terhadap varian baru, yaitu Omikron yang 100 kali penularannya ini jauh lebih cepat dibandingkan varian Delta? Ya, yang pasti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita masih memiliki ancaman ya terhadap varian Delta ya. Artinya ini yang tetap harus dijaga, dan kita tahu bahwa peningkatan daripada mobilitas itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya social mixing, kemudian terjadinya pertukaran antara orang ke orang, dan ini yang sangat memfasilitasi terjadinya laju penularan tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang Omikron adalah tentunya yang pertama adalah bagaimana memperkuat pintu masuk kita ya, bagaimana upaya-upaya untuk karantina, pemeriksaan PCR itu tetap harus dilakukan sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nanti pelacakan kasus kontak nih. Biasanya pada pelacakan kasus kontak kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat ya, bagaimana kemudian kita mengidentifikasi para kasus kontak erat dengan kontak yang positif ini. Nah, ini yang artinya perlu koordinasi, perlu bersama-sama, terutama kalau kemudian kasus kontak erat ini sudah berada di komunitas, bagaimana kita melokalisir ya untuk kemudian kasus Omikron tersebut kalau pun terjadi penularan. Tapi sampai saat ini 5 kasus Omikron yang kita temukan semuanya adalah karena pelaku perjalanan, artinya masih merupakan kasus impor. Baik. Nah, mungkin saya beralih ke Pak Agus Mulyadi selaku Sekda Cirebon. Kalau kita bicara soal capaian vaksinasi ya, Pak Agus, ini Kota Cirebon menjadi salah satu daerah di Jawa Barat dengan capaian vaksinasi lengkap lebih dari 75% dari target. Tentu kita apresiasi sekali ini. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kota Cirebon sehingga bisa mencapai angka setinggi itu? Ya, terima kasih. Mungkin sama dengan daerah lain, artinya kita sinergitas, kolaborasi, dan koordinasi dengan semua jajaran, semua tatanan. Bergerak bersama, bergandengan tangan bersama, sama seperti Pak Gubernur, ingin memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat. Dan alhamdulillah pada 12 Desember posisi kita ada 101,75 Pak. Jadi sekarang sudah 101,75. Terima kasih. Untuk lansia sudah di atas 70%, yang lain-lain secara umum sudah leading Mbak. Kita dengan Kota Bandung katakanlah saling kejar-mengejar Mbak. Intinya kita ingin 100% Mbak akhir Desember, semua. Untuk yang 6-11 tahun, kami bersemangat untuk kita capai akhir Desember selesai. Awal Januari insya Allah kita kebut. Jadi dengan semangat yang besar, koordinasi, kolaborasi semua, apalagi TNI Polri bergerak bersama, semua instansi, semuanya. Luar biasa lah, Jawa Barat ini luar biasa Mas. TNI Polri-nya luar biasa, semuanya Mas, semua instansi luar biasa. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Baik, nah ini tentu harus dipertahankan ya Pak, upaya semangat untuk mengejar vaksinasi bisa 100% di akhir tahun. Ini mungkin Yes, amin. Baik, evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon sejauh ini apa saja Pak? Dan bagaimana menghandle tantangan seperti animo masyarakat yang menurun atau juga masyarakat yang masih kurang mendapatkan informasi mengenai vaksinasi yang benar? Ya, ini Mbak, tetap kuncinya detect, prevent, respond. Infodemic itu harus katakanlah di counter dengan informasi yang benar, akurat, dan lengkap. Untuk kita di Kota Cirebon ada nama Jaga RW Mbak. Itu Jaga RW merupakan kunci garda untuk proteksi pertama terhadap serangan atau gempuran nanti barangkali Omikron masuk di wilayah kota, kita udah siap Pak. Secara umum siap, artinya apa? Kita do the best, prepare the worst. Mengerjakan yang terbaik, tapi kemungkinan yang terburuk kita siapkan Pak. Kalau terjadi suatu ledakan, itu semua fasilitas pelayanan kesehatan di-upgrade naik 30-60%. Pak. Pengalaman Juli kemarin, kita luar biasa, Juli itu hampir 98% bornya, dan itu kerja bareng luar biasa lah Mbak. Tapi intinya logistik, oksigen, semua fasilitas rumah sakit, ICU, NICU, dan segala macam disiapkan secara optimal Mbak. Itu mungkin. Tapi inti yang pertama, sinergitas semua lini, TNI, Polri, atau pentahelix yang ada, baik akademisi, katakanlah bisnismen, community,
termasuk mungkin Bapak Ibu semua, kita sendiri government dan media itu bekerja sama untuk saling membackup, menghilangkan infodemik yang hoax, menghindari katakanlah pernyataan-pernyataan yang melemahkan semangat masyarakat. Intinya gitu Mbak. Jadi semangat masyarakat ditingkatkan terus-menerus sehingga katakanlah mereka siap untuk menerima vaksin di Simal ini, semua umur. Dan kita ingin berharap akhir Januari clean semua Pak, untuk Kota Cirebon. Kalau bisa 100% semua. Insya Allah. Berupaya keras untuk mencapai itu Mbak. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak, agar Amin. kekebalan kelompok ini segera tercipta juga Betul. di Jawa Barat. Nah, Betul. saya bergeser ke daerah lain dulu nih. Kita ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Bapak Harun Al-Rashid. Nah, Pak Harun, kalau kita mengejar target vaksinasi di daerah ini kadang bukan hal yang mudah ya. Ada banyak sekali tantangannya, seperti contohnya masalah infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga kesediaan orang yang mau divaksinasi. Saat ini bagaimana perkembangan vaksinasi di Kabupaten Sukabumi dan evaluasinya seperti apa? Ya, terima kasih ya. Kalau yang untuk di Kabupaten Sukabumi, memang kalau dari segi koordinasi, kolaborasi tentunya yang khusus untuk di Provinsi Jawa Barat memang sama. Ya. Tapi yang harus dibedakan bahwa wilayah Kabupaten Sukabumi ini adalah merupakan kabupaten terluas se-Jawa dan daerah Kabupaten Banyumas. Tentu ini akan menghadapi satu kendala ya dan masalah yang harus kita sikapi. Pertama, pada awal sebenarnya bukan daripada kesadaran masyarakat ya yang kurang. Pada tahap pertama permasalahan yang kita hadapi dalam ini, masyarakat animonya sudah sangat besar, tapi distribusi vaksin yang tidak sesuai. Ya. Itu yang pertama, karena orientasi daripada vaksin hanya berorientasi kepada kecepatan vaksin, tidak berorientasi kepada jumlah sasaran vaksin dengan jumlah penduduk. Ya. Sasaran vaksin di Kabupaten Sukabumi ini ada di angka 2.136.590 ya. Memang itu ketika animo masyarakat besar dan pada akhir bulan Agustus sudah mulai distribusi vaksin sudah membaik, masyarakat kecewa. Nah, itu permasalahan yang kita hadapi sebenarnya. Kemudian kita pun mempunyai satu strategi ya. Jadi kalaupun masyarakat yang sasaran vaksinasi ini ada di pegunungan, tentunya kita laksanakan vaksinasi juga tidak dilaksanakan pada siang hari, tapi bisa dilaksanakan pada malam hari. Itu upaya-upaya dilakukan. Dan kalau dilihat daripada jumlah sasaran yang ada di Kabupaten Sukabumi di angka 2.136.590, yang untuk pencapaian dosis pertama kita sudah mencapai di angka 1.440.887 sebanding dan selurus dengan jumlah presentasi di angka 67,44%. Kemudian yang untuk sasaran lansia, itu ada di angka 194.854. Malah sasaran vaksinasi kita di Kabupaten Sukabumi sudah mencapai di angka 107,44%. Sudah baik ya. Kita mempunyai target di akhir 31 Desember ini yang untuk sasaran daripada sasaran total itu bisa mencapai di angka 75%. Dan untuk tanggal 27 ini kita sudah bisa mencapai di angka 67,44%. Untuk tanggal nanti 27 Desember kita sudah bisa mencapai di angka 70%.
Memang tantangan untuk Kabupaten Sukabumi sangat luar biasa, tapi kita mempunyai satu strategi. Pertama, strategi yang kita terapkan adalah dengan gerakan tangkal COVID-19 di Kabupaten Sukabumi, yang melibatkan pertama unsur daripada Karang Taruna, PKK, juga yang tidak kalah pentingnya semua perangkat memegang satu kecamatan untuk bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan Kabupaten Sukabumi, termasuk jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Sukabumi ada di angka 3.500 posyandu, dan ini yang penggeraknya adalah para kader. Nah, di situ kunci keberhasilan kita dengan gerakan tangkal COVID di sini. Kita mengapresiasi ya data-data yang ada, baik data yang terambil oleh daerah lain, kita salahkan. Yang paling penting penduduknya adalah penduduk Jawa Barat. Dan nanti kita tidak berpatokan kepada data yang ada di KPCPEN, kita berpatokan pada data yang real yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nanti udah pencapaian di angka 75-80%, baru kita kekurangannya akan membandingkan data yang ada di KPCPEN, data by NIM, by address, serta by NIK yang ada. Nanti akan kita selaraskan mana-mana saja sasaran yang belum divaksinasi dan yang sudah keseluruhan. Kemudian strategi yang kita terapkan juga di dalam vaksinasi, untuk mencapai di angka 50%, kita memakai satu strategi dengan pekan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sukabumi. Kita melaksanakan beberapa pekan, dan setelah tercapai di 40% untuk sasaran total dan 40% daripada sasaran yang untuk lansia, kita beralih untuk mencapai sasaran di angka 70% yang untuk dari total dan 60% untuk lansia dengan bulan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sukabumi. Tentunya dengan melibatkan dan sesuai dengan arahan daripada Pak Bupati yang selalu secara instan memberikan motivasi dan pengarahan kepada kita untuk percepat pencapaian vaksinasi ini. Dan di dalam bulan vaksinasi ini juga semua perangkat daerah masuk daripada Pak Camat di 47 kecamatan dan 381 kepala desa dan 5 kelurahan sama-sama bersinergis untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi ini. Kemudian juga yang terakhir tentunya kita untuk mendekat akses pelayanan untuk mendapatkan vaksinasi dengan adanya gerakan dokter masuk kampung, jadi DMK, di mana DMK ini tidak hanya untuk menyisir daripada sasaran vaksinasi bagi yang masyarakat yang sangat susah untuk divaksinasi pada pagi hari, yang dilaksanakan pada malam hari, tentunya juga untuk melakukan satu diagnosa, baik itu diagnosa penyakit maupun diagnosa, dan tentunya juga yang tidak kita kesampaikan. Jangan sampai ketika permasalahan COVID dengan vaksinasi sudah tercapai, tapi yang 5 dasar imunisasi lengkap itu bisa juga itu rendah, itu jangan sampai. Makanya kita dibarengi juga antara COVID dengan itu selaras jalan supaya jangan memecahkan masalah yang baru untuk pencapaian vaksinasi COVID ini. Dan insya Allah yang kalau untuk pelaksanaan nanti vaksinasi bagi sasaran 6-11 tahun akan kita laksanakan karena cukup jelas gitu, ada di PAUD-nya, ada di RA-nya, ada di TK-nya, dan ada di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Kalau yang untuk sasaran ini kita di Kabupaten Sukabumi tidak
terlalu menyaksikan, tapi yang paling penting yang sekarang bagaimana menselaraskan daripada capaian-capaian ini, baik yang capaian yang berdasarkan fasilitas kesehatan, capaian yang berdasarkan NIK. Nah, itu sebenarnya permasalahan yang muncul di Kabupaten Sukabumi. Ada di angka 200.000 sasaran yang di kabupaten masuk kepada daerah yang lain. Kemudian juga ada faktor-faktor yang lain yang by NIM by ADES tidak sesuai dengan domisili sasaran daripada vaksinasi. Mungkin itu strategi-strategi yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah kita berpatokan alon tapi kelakon. Baik. Kelakon sampaikan juga Pak, daripada target beberapa sasaran. tantangannya dan juga capaiannya, mungkin nanti kita akan tanya terkait dengan tantangan masalah distribusi vaksin ini ke Ibu Siti. Namun tahan dulu, kita saat ini ke Pangandaran dulu nih. Sudah bergabung bersama kita juga Bapak Kusdiana selaku Sekda Pangandaran. Pak Kusdiana, menurut data vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Kabupaten Pangandaran ini sudah hampir mencapai 60% dari target. Ini bagaimana pemerintah Kabupaten Pangandaran mengatasi berbagai masalah dan juga tantangan? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bu Vivi dari Kata Data, tadi Pak Gubernur juga saya hormati, dua teman-teman dari Kabupaten Sukabumi, Cirebon, juga Bu Siti dari Kemenkes. Terima kasih. Saya akan mencoba mengungkapkan data dulu, Bu, dari apa yang sudah tercapai di Kabupaten Pangandaran, bahwa Kabupaten Pangandaran ini penduduknya hampir 428.000. Sasaran vaksin kita itu sesuai dengan surat dari Kemenkes itu sebanyak 344.000. Dan lansianya di angka 49.226. Jadi kira-kira 80% dari jumlah penduduk merupakan target kita dalam upaya pemenuhan vaksin. Sampai dengan saat ini saya kira betul untuk dosis pertama kita sudah mencapai di angka 78,15% dan 268.965 orang. Terus untuk dosis 2-nya sesuai dengan KCPPEN 58%, sekitar di angka 199.648 seperti itu. Dan lansianya untuk dosis pertama hampir di 87,74% dan untuk dosis 2-nya di angka 57,40%. Seperti itu. Sampai dengan sekarang, alhamdulillah juga kita dari hampir 2 tahun, dari mulai April 2020 sampai sekarang, terkonfirmasi di angka 6.654. Jadi sekitar 1,6% dari jumlah penduduk kita, dan kita sekarang sudah kosong dari mulai yang terkonfirmasi dari bulan Oktober. Gitu. Jadi kosong perkembangan terkonfirmasinya, dan kita itu level 1 itu dari mulai 1 November. Level 1 jadi di angka 70 dosis untuk total dan 60 untuk lansia itu sudah di bulan November, dan level 2 di bulan September. Jadi 40 hari kita kejar dari level 2 ke level 1. Dari data yang ada memang kami melaksanakan vaksinasi ini ada 2 sisi yang kami kejar. Yang pertama kaitan dengan bagaimana kita secara operasional ke lapangan untuk menjaring penduduk ataupun juga sasaran vaksin. Yang kedua kaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan data. Misalnya data seperti itu. Ada 6 poin yang secara keseluruhan ya termasuk dosis 1, dosis 2 ini, tapi kemarin kami intinya di dosis 1.
Yang pertama memang yang terhormat Pak Bupati. Saya kira Pak Bupati sangat intens sekali, selalu mantau dan selalu cerewet bahasa kita barangkali untuk supaya vaksin ini terus-terusan kita kerja dari sisi persentase. Tapi titik akhirnya saya kira masyarakat Kabupaten Pangandaran bisa terlindungi dari COVID-19 ini. Yang pertama adalah kaitan dengan logistik, Bu. Ya, logistik saya kira karena ini kewenangan pemerintah pusat, saya selalu koordinasi dengan pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, terus juga teman-teman komunitas, lembaga-lembaga mulai CSR dan lain sebagainya, sehingga buffer stok kita di Kabupaten Pangandaran ini harus selalu ada dan selalu standby untuk memenuhi bagaimana pergerakan operasional teman-teman dalam memvaksin di berbagai wilayah kita seperti itu. Yang kedua, ketika pergerakan ke lapangan, saya kira kami dari sisi kebijakan itu menggerakkan seluruh potensi SDM. Yang pertama, saya kira kita punya ASN di angka 3.000, kita gerakan semua dari mulai eselon 2 sampai dengan eselon 4 dan juga kecamatan. Kita gerakan sebagai pengampu dan sebagai penanggung jawab sampai tingkat titik pelaksanaan vaksin seperti itu. Dibantu juga oleh TNI Polri, TNI sampai Babinsa, terus juga Polri sampai Babin Kamtipmas, terus juga RW RT juga terlibat seperti itu. Ada satu hal yang memang yang perlu diakselerasi karena titik akhir angka ini adalah melalui aplikasi KCPPN yang ada di Kemenkes. Titik akhirnya. Jadi persentase leveling ataupun jumlah yang divaksin itu mulai aplikasi KCPPN. Ada berapa tahapan-tahapan yang memang itu membutuhkan orang. Jadi kami dari hampir 344.000 sasaran itu setiap hari mengerahkan orang hampir 200 orang dalam upaya perbaikan data sehingga kita tidak ketinggalan antara pemasukan ataupun juga operasional ataupun juga pelaksanaan vaksinasi dengan administrasi yang nanti bisa terbaca di KCPPN seperti itu. Ada sisi manualnya di lapangan, di puskesmas melalui tim, terus juga ada kita mempunyai tim khusus di tingkat kabupaten, terus juga tim khusus di tingkat dinas, terus juga tim khusus yang melalui aplikasi Excel, terus ya yang memasukkan ke pikernya, yang memasukkan juga ke data nantinya masuk ke KCPN seperti itu. Dan kami juga selalu koordinasi dengan Pusdatin Bu Siti di Kemenkes. Kami pernah ke sana karena ada beberapa loss data yang kami dapatkan ketika data ini sudah masuk di sisi manual, tetapi di sisi KCPPN tidak. Jadi kami dorong ke Kemenkes, ke Pusdatin sehingga bisa disinkronkan sehingga persentase kita naik, terus juga jumlahnya juga naik seperti itu. Terus juga kaitan dengan lokasi yang ketiga. Lokasi kita sampai titik yang memang sesuai dengan bagaimana sasaran itu ada di masing-masing kecamatan sampai titik desa, terus juga melalui event-event residentil, terus juga melalui door to door karena door to door ini ada beberapa yang memang perlu kita jemput, terus juga ada yang beberapa karena kaitan dengan mereka lansia, terus juga mereka juga kaitan dengan geografis yang memang tidak memungkinkan, ya kami dari sisi lapangan perlu menjemput mereka seperti itu. Terus juga, nah ini kaitan dengan sosialisasi dan edukasi, Pak Bupati, Pak Wakil, semua tim bersama MUI, bersama dokter spesialis, terus juga kaitan dengan keagamaan karena vaksin ini kita sudah tahu bahwa vaksin ini aman dan vaksin ini
adalah halal, seperti itu. Dua sisi ini kita dorong, kita semua MUI kita kerahkan, kita berikan edukasi, terus juga ormas-ormas, terus juga sama-sama kita sosialisasi ke lapangan, terutama kepada yang memang persentasenya rendah. Jadi kita langsung on the spot ke masing-masing lapangan memberikan informasi yang jelas-jelasnya kaitan dengan masalah agama, kaitan dengan masalah medis, dan kaitan dengan masalah kebijakan pemerintah daerah bahwa vaksin ini aman dan halal digunakan oleh semua, seperti itu. Selanjutnya kaitan dengan edukasi dan sosialisasi ini yang paling penting adalah kami mensinkronkan data yang kaitan dengan data catatan sipil dengan sasaran dari Kemenkes, karena binding by address-nya ya Kemenkes hanya jumlahnya saja, tetapi kaitan dengan binding by address kami sesuaikan dengan ada di catatan sipil, sehingga nanti kami bisa memilah dan memilih, menginventarisi mana yang sudah dan mana yang belum. Nah, untuk yang belum ini, kami langsung membuat undangannya tertanda tangannya Pak Bupati, Bu. Jadi tanda tangan Pak Bupati kami sampaikan kepada mereka yang memang belum divaksin, seperti itu. Jadi kami mencoba untuk memberikan istilahnya penghargaan kepada semua penduduk di Pangandaran bahwa ini betul-betul merupakan kebijakan pemerintah melalui undangan yang memang ditandatangani oleh Pak Bupati, seperti itu. Selanjutnya kaitan dengan, nah ini Pak, Ibu dan semuanya, saya kira kaitan dengan administrasi vaksinasi. Ini sangat penting karena kita selalu kesulitan bagaimana kaitannya dengan data yang sudah divaksin, dengan data yang dikaitkan dengan catatan sipil, sehingga kita tahu mana saja yang sudah dan mana saja yang belum. Makanya kami membuat aplikasi sehingga bisa memilah dan memilihnya kepada petugas-petugas di lapangan sampai titik RW/RT, RT/RW, terus sampai titik ke desa, titik kecamatan yang mendistribusikan undangan-undangan ini. Jadi sehingga nanti input datanya baik itu mereka, karena ketika pelaksanaan vaksinasi itu karena banyak orang dia tidak sempat untuk memasukkan datanya itu kepada, ataupun juga hanya sedikit memasukkan datanya itu kepada aplikasi Piker ataupun nanti ke KCPPN. Sehingga kami ada beberapa beberapa orang yang memang tugasnya catat, tugasnya masukkan ke Excel, setelah itu kirim ke tim data di kabupaten untuk segera dimasukkan kepada aplikasi Piker, seperti itu. Yang selanjutnya saya kira kaitan sarana prasarana memang sangat dibutuhkan, tidak hanya kami mencetak undangan, terus juga kami juga membeli sarana prasarana untuk mendukung kaitan dengan data ini, baik itu sarana komputer, printer, dan lain sebagainya. Jadi kami mencoba akselerasi percepatan kaitan vaksinasi ini, semua bergerak, stakeholder semua bergerak, masyarakat juga ikut membantu, gotong royong, termasuk semua ASN semuanya. Dan untuk dosis 2 tadi yang disampaikan oleh Ibu, memang seharusnya ketika kami 78 sekian persen dosis pertama, hanya beberapa sebenarnya yang memang kalau misalnya kaitan dengan waktu ya bisa di angka 70 atau sekian persen, tapi kami di angka 58% dosis 2. Kami mencoba untuk nanti ada irisan. Bagaimana yang dosis 1 ini, yang 78% ini, yang belum divaksin dosis 2. Nah, kita buat lagi undangan
untuk ucapan terima kasih kepada mereka yang sudah dosis 1, tetapi masih belum. Mari kita datang untuk melaksanakan dosis 2 sehingga nanti pada saat titiknya kita dosis 1, dosis 2 bisa sama-sama di angka 78 ataupun bisa presentasinya tidak terlalu besar seperti itu. Itu saja barangkali Bu sementara untuk di Kabupaten Pangandaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini artinya kalau kita lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing daerah atau tadi kita bandingkan seperti misalnya yang dilakukan di Cirebon, Pangandaran, dan juga Sukabumi, ini kurang lebih sama ya, ada aksi yang dilakukan konsisten begitu dari pemerintah seperti contohnya tadi ada gerakan tangkal COVID, kemudian juga untuk yang menjadi catatan kita bersama adalah masalah integrasi data di daerah dengan pusat untuk memantau atau memilah mana saja masyarakat yang sudah divaksin dan belum divaksin. Ini menjadi bahan evaluasi kita untuk kedepannya. Baik, sahabat Kata Data, setelah kita berdiskusi dengan narasumber kita, saya juga saat ini akan masuk kepada sesi meminta tanggapan dari Ketua Harian Satgas Jawa Barat dan juga Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Satgas COVID Jawa Barat yang terhormat Ibu Dewi Sartika selaku Ketua Harian Satgas COVID dan Asda Pemkesra, dan juga yang terhormat Bapak Dedi Sopandi selaku Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Satgas COVID dan Kadis Pendidikan, dan juga sudah bergabung juga bersama kami satu penanggap lainnya yaitu Bapak Ade Apriandi selaku Kasatpol PP Jawa Barat dan juga Ketua Divisi KP4A Satgas COVID Jawa Barat. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu kami persilakan maju ke atas panggung. Nah, kalau kita lihat juga beberapa catatan atau evaluasi dari baik itu gabungan yang sudah dilakukan oleh Kata Data Insight Center seperti adanya masyarakat yang masih belum begitu paham efikasi dari vaksinasi dan tidak mau divaksin. Kemudian ada juga tantangan seperti animo masyarakat yang menurun melihat kondisi pandemi saat ini yang sudah mulai terkendali. Ada juga yang berpikir bahwa vaksinasi ini tidak perlu dilakukan dikarenakan asalkan imun kita kuat, kita tidak perlu divaksin seperti itu. Ini tentu masih menjadi tanda bahwa edukasi harus secara terus-menerus dilakukan dan tidak hanya melibatkan atau menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari tokoh-tokoh masyarakat ataupun dari lembaga-lembaga pendidikan dan juga instansi lainnya yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar terkait dengan vaksinasi ini. Nah, baik, sudah bergabung bersama kami di panggung Ibu Dewi Sartika dan juga Bapak Dedi Sopandi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami saat ini. Saya ingin minta tanggapan kepada Ibu Dewi Sartika dulu. Ibu Dewi Sartika, tadi kalau dari daerah-daerah ada tantangan seperti distribusi vaksin yang sulit untuk didapatkan nih, padahal animo masyarakat sudah sangat tinggi untuk divaksinasi. Tanggapannya seperti apa, Bu? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan vaksinasi yang sulit didapat, barangkali seperti itu ya. Awal-awal memang perjalanan termasuk juga dari pusat, karena pada saat itu juga vaksin terbatas begitu ya, karena penyedia vaksin pada saat Juli itu dipakai oleh negaranya masing-masing dan ke Indonesia juga terbatas. Tetapi setelah bulan September kita mendapatkan alokasi vaksin yang cukup baik begitu. Rata-rata yang kita inginkan itu, yang kita harapkan adalah per bulan itu bisa 15 juta begitu ya. Namun demikian dalam perjalanannya kita hanya menerima 2 juta, tetapi sekarang alhamdulillah sudah di angka lebih begitu ya. Nah ini alhamdulillah, jadi sebetulnya kalau sekarang mengenai vaksin sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah lagi, sudah lancar ya Bu. Ya, nah, apakah optimis Bu di akhir Desember ini bisa mencapai di atas 70% untuk keseluruhan dosis?
Positioning kita memang sekarang sudah di angka 27 juta ya, artinya dari target 37,9 juta. Kalau kita persentasenya memang sudah di angka 71%, mendekati angka 72%. Kalau kita coba tadi Pak Gubernur menyampaikan target hariannya kita bisa meningkat 0,5% begitu ya. Mudah-mudahan di angka 75 sampai 80% kita bisa mencapai itu di akhir Desember. Baik, mudah-mudahan bisa segera tercapai ya Bu. Nah, saya sekarang ke Bapak Dedi Sopandi selaku Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Satgas Covid dan Kadis Pendidikan. Nah, Pak Dedi, kalau Anda melihat untuk masalah edukasi kepada masyarakat nih, kita lihat masih ada yang tidak yakin dengan efikasi dari vaksin dan juga bahkan ada yang tidak percaya COVID-19. Ini seperti apa upaya yang dilakukan, Pak? Terima kasih dan saya ucapkan dulu selamat Hari Ibu. Sebetulnya untuk konteks ke masyarakat bahwa hari ini vaksin itu tidak penting sudah menurun ya. Karena kita sudah lakukan beberapa sosialisasi baik dengan kalangan MUI juga dari beberapa ulama-ulama itu sudah given lah. Jadi semuanya setuju bahwa vaksin ini penting. Jadi kalau ada masyarakat yang masih mengatakan seperti itu, saya kira itu survei bukan per hari ini. Oke. Itu bukan survei per hari ini. Tapi ada yang perlu saya sampaikan tentunya dari awal kita sudah mengatakan terkait dengan kesamaan indikator. Kesamaan indikator yang sasaran target yang harus kita kejar. Dari mulai sasaran indikator yang dikatakan tadi, sasaran target jumlah warga yang divaksin per kabupaten kota, bahkan bila diperlukan kabupaten kota itu bisa melakukan sasaran target yang harus divaksin sampai ke level RW. Atau sampai ke level kecamatan, sampai ke level RW. Yang kedua, kita pun juga sudah menetapkan sasaran target petugas, kebutuhan petugas vaksinator. Dan ini pun juga sudah kita tindak lanjuti dengan adanya sekitar 20.423 petugas vaksinator yang kita sudah didik. Dan itu sudah tersebar di kabupaten kota. Jadi sudah tidak lagi menjadi kendala juga petugas vaksinator. Dan yang terakhir adalah target kebutuhan vaksin secara per bulan. Ini pun juga sudah tidak lagi menjadi kendala menurut kita. Tentunya dari kendala-kendala yang tadi sudah kita banyak lakukan langkah-langkah, yang hari ini perlu kita lakukan adalah strategi-strategi kebijakan. Karena di daerah rata-rata dari strategi kebijakan ini akan berdampak terhadap kondisi menurunnya vaksin yang dilakukan. Seperti contoh begini, target yang harus dilakukan ke depan, kemarin kita lakukan istilahnya vaksin gendong, di mana anak-anak sekolah SMA membawa kakeknya, membawa ibunya, dan membawa juga saudaranya. Nah, ke depan ini akan berjalan vaksin yang 6-11 tahun. Tapi yang dilakukan per Desember ini baru 9 kabupaten kota. Nah, 9 kabupaten kota ini baru Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan kabupatennya baru KBB, Ciamis, dan juga Kabupaten Bekasi. Jadi tadi meskipun disampaikan seperti contoh Kabupaten Cirebon per hari ini sudah di atas 70% dan lansianya sudah di atas 60%, itu kebijakan dari pemerintah pusat belum melakukan kebijakan bahwa setelah ini silahkan. Nah, justru mumpung di forum yang bagus ini, saya sebagai Ketua Divisi Percepatan Vaksin justru ingin menyampaikan kebijakan, apakah kalau misalnya kabupaten kota sudah melaksanakan vaksinnya dengan data yang terbaru per hari ini, dosis pertamanya di atas 70% dan dosis keduanya di atas 60%, apakah kita langsung bisa mengambil kebijakan agar mereka boleh melakukan vaksinasi untuk usia 6-11 tahun, atau tetap harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat? Itu yang ingin kita sampaikan dalam rangka percepatan vaksin. Terakhir barangkali dari saya sebelum pertanyaan lainnya, yang saya ingin sampaikan tentunya hari ini adalah forum yang luar biasa dan kami berharap ada beberapa strategi ke depan. Di antaranya yang akan kita lakukan adalah pemberian bansos nanti di dinas sosial. Itu persyaratannya pertama dia harus melakukan vaksin. Bahkan kedua nanti juga tadi kita ngobrol, nanti saya izin Bu pemerintah provinsi bagaimana kalau di lokasi-lokasi gerbang-gerbang tol
mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan kalau misalnya belum divaksin, dan kita sediakan fasilitasnya di sana. Dan atau yang ketiga, bagaimana kita lakukan misalnya bagi evaluasi pembelajaran tatap muka, seminimalnya sudah bisa dilakukan tatap muka bagi anak-anak yang sudah divaksin minimalnya sekian persen. Itu yang akan kita pertimbangkan ke depannya. Baik, nah ini menarik tadi ya, saya garis bawahi vaksinasi tambahan untuk anak-anak ini sebenarnya sudah siap di daerah, tinggal menunggu dari pemerintah pusat. Nah kebetulan juga ada Ibu Siti masih bersama kami, mungkin bisa jadi pertimbangan ya Bu di Kementerian Kesehatan seperti apa nanti kebijakannya. Baik, kini saya akan beralih ke Bapak Ade Apriandi, selaku Kasatpol PP Jabar, Ketua Divisi KP4A Satgas Covid Jawa Barat. Nah Pak Ade, saya ingin tahu nih kalau pelaksanaan vaksinasi di lapangan sejauh ini apa dan apa yang menjadi tantangannya? Baik, terima kasih. Jadi kami di Divisi Kepatuhan Masyarakat dan Promosi Kesehatan di dalam melaksanakan fungsinya tentunya untuk mendorong kepatuhan masyarakat selain 5M juga menyangkut vaksinasi. Nah, yang lebihnya di Jawa Barat, kami tidak mengedepankan selalu melalui penegakan aturan supaya patuh masyarakat, tetapi di saat yang bersamaan kami mendorong pemahaman masyarakat, baik itu untuk melaksanakan protokol kesehatan 5M, termasuk juga kesadaran untuk mengikuti vaksinasi. Jadi di dalam pelaksanaan kami atau istilah kami melaksanakan operasi kepatuhan masyarakat, kami selalu memasukkan upaya selain promosi kesehatan juga mendorong masyarakat bisa mengetahui mengenai vaksinasi, kemudian kami pun mendapatkan feedback di lapangan. Masalah kenapa tidak mau divaksin seperti dari data, gitu ya. Ada yang lumayan besar itu memang betul kami temui di lapangan mengenai kepercayaan atau keyakinan. Kemudian juga karena mendapatkan informasi-informasi yang tidak benar, karena ya zaman sekarang kita bisa mendapatkan berbagai informasi tanpa kadang kita tahu bahwa itu informasinya benar atau tidak. Karena berseliweran informasi, sehingga akhirnya masyarakat pun bisa menerima berbagai informasi, kemudian mencerna dengan tanggapan yang tentunya sesuai pemahaman masing-masing. Nah, oleh karena itu kami di dalam pelaksanaan operasi kepatuhan masyarakat selalu juga membawa pesan-pesan tentang vaksinasi. Dan betul dari data yang tadi, penggunaan pemanfaatan peran dari lingkungan melalui RT RW di dalam pelaksanaan operasi kami juga itu menjadi bagian terdepan untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat mengikuti vaksinasi, sehingga kendala di lapangan dari data yang ditampilkan tadi betul kami menghadapi di lapangan hal-hal yang dikatakan mengenai kepercayaan, keyakinan, informasi yang tidak tepat, ataupun juga informasi mengenai pelaksanaan vaksinasi. Ada masyarakat yang sudah berbondong-bondong, datang hampir 600, ternyata vaksinnya tidak cukup. Ya, tapi itu waktu di saat awal vaksinasi. Nah, kemudian bisa kita tangani bersama-sama animo masyarakat yang besar untuk vaksinasi sampai sekarang. Seperti itu yang kita hadapi. Artinya saat ini relatif sudah tidak ada ini ya Pak, tantangan yang menghambat kejaran target vaksinasi dan juga kepatuhan masyarakat ini masih dijaga ya dengan edukasi yang terus dilakukan. Nah, betul. Kalau kita bicara terkait dengan upaya untuk membentuk kekebalan kelompok atau kita keluar dari belenggu pandemi ini tentu tidak hanya soal kejaran vaksinasi saja, namun juga kepatuhan soal masyarakat itu. Nah, kalau kita lihat untuk upaya 3T Pak, berhubung tadi data yang dilampirkan dari Kementerian Kesehatan ada ini ya penambahan kasus aktif harian meskipun itu masih sedikit. Nah, upaya antisipasi untuk 3T yang dilakukan seperti apa? Baik, mewakili ya, Bu Asda, mewakili. Karena ini divisi penanganan kesehatan untuk 3T. Baik. Tetapi kami juga di lapangan selalu mensupport baik divisi percepatan vaksinasi maupun divisi penanganan kesehatan. Jadi kami di divisi kepatuhan masyarakat dan Promkes memang selalu menginformasikan terkait dengan kepentingan 3M, 5M, 3T vaksinasi. Bahkan sekarang kita juga menyampaikan walaupun belum memiliki informasi yang lengkap mengenai hadirnya varian yang baru Omicron gitu. Nah, jadi kita di setiap pelaksanaan operasi
hal yang penting untuk diketahui masyarakat, kita selalu sampaikan dalam bentuk langsung, artinya kita bertemu langsung dengan masyarakat ataupun melalui media dalam bentuk kerja bareng, sehingga semua bisa saling mensupport untuk memberikan informasi terkait khususnya 3T, karena memang yang kita hadapi, kalau sudah ada misalkan yang diperkirakan terpapar, memang untuk menggali itu kehadiran bersama dengan siapa, kaitan dengan penelusuran, tentunya kita mengedepankan peran dari Satgas desa atau kelurahan, termasuk di dalamnya adalah para ketua RT atau RW. Baik, nah tadi sahabat Kata Data kita sudah dengarkan ya paparan dari Ibu Dewi Sartika, Bapak Dedi Sopandi dan juga Bapak Ade Apriandi. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A session. Nah, jangan lupa juga bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi bertanya, silakan disampaikan melalui kolom fitur Q&A yang terdapat di aplikasi Zoom Anda. Dan jangan lupa sebutkan nama, domisili, atau dari media mana, dan pertanyaan ditujukan ke siapa. Baik, saat ini kita sudah ada pertanyaan dari Alit Hermansyah dari Subang, bertanya kepada Bapak Dedi Sopandi. Nah Pak, bagaimana rencana pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga khususnya di Kota Subang? Silakan Pak. Tahun depan, Januari. Tahun depan Januari ya Pak? Oke. Mungkin kalau ada ini upaya yang sedang dilakukan saat ini agar target tersebut bisa segera terlaksana, ini tinggal menghitung hari Pak masuk Januari? Ya kan yang namanya dosis 3 ini boleh dikatakan booster ya. Sekarang baru berjalan di Nakes, dan kalau kita sudah informasi yang kita terima dari pemerintah pusat bahwa penyampaian booster dosis 3 akan dilakukan di tahun 2022. Jadi tahun 2022 itu begini, kalau per hari ini nanti ada dosis pertama di atas 70% dan dosis yang lansia di atas 60%, maka kebutuhan untuk vaksin anak 6-11 tahun itu banyak dibutuhkan vaksin Sinovac. Maka kebijakan kami di tahun depan untuk di Provinsi Jawa Barat, Sinovac itu akan banyak dilakukan untuk memvaksin anak-anak 6-11 tahun. Nah, artinya untuk penggunaan dosis vaksin tahap 3 yang booster itu akan kita pergunakan di luar Sinovac. Dan itu akan dilakukan di mulai tahun 2022 untuk masyarakat umum. Baik, tentunya distribusinya ini diutamakan bagi mereka yang prioritas ya Pak untuk mendapatkan booster terlebih dahulu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Rizky Alika. Pertanyaannya untuk Ibu Siti Nadia. Bagaimana Kemenkes menggenjot vaksinasi sebab kecepatan vaksinasi mulai mengalami penurunan sementara kasus Omikron ini terus bertambah? Kepada Ibu Siti silakan. Ya, Ibu Siti. Baik, kita masih mencoba mengecek. Iya, baik. Silakan, Bu. Iya, mohon maaf tadi unmute. Ya, jadi kita tahu ya Pak Gubernur juga menyatakan ya sebenarnya tadi pada saat laju penularan sangat rendah, kasus juga sangat sedikit, ini banyak masyarakat yang sudah kurang animonya ya, bahkan untuk mendapatkan vaksinasi dosis kedua juga menjadi tantangan ya. Nah, tapi tentunya kalau kita lihat tadi bagaimana strategi pemerintah pusat, kita tahu bahwa kita terus mendorong pemerintah daerah, dan tadi seperti salah satu pertanyaan, apakah kabupaten kota yang sudah mencapai minimal target 70% untuk dosis pertama seluruh sasaran dan 60% dosis untuk pertama bagi lansia sudah bisa melakukan vaksinasi pada anak-anak. Tentunya ini sangat memungkinkan sekaligus juga menjawab. Yang pertama ada beberapa kebijakan yang dikaitkan dengan capaian vaksinasi ya, sehingga tentunya ini bisa menggenjot. Yang kedua adalah kita mendorong inovasi-inovasi daerah untuk segera, tadi kita sudah dengar banyak sekali yang dilakukan Provinsi Jawa Barat ya dalam hal ini untuk menggenjot capaian vaksinasi tadi. Dan terus kita sosialisasi dan edukasi
bersama Kominfo, dan Kominfo tentunya berkoordinasi dengan Dinas Kominfo juga untuk mendorong bahwa perlindungan terhadap Omikron salah satunya adalah dengan segera divaksin. Baik, itu tadi yang digarisbawahi ya Bu, pemerintah pusat membolehkan daerah ini melakukan inovasi-inovasi untuk menggenjot vaksinasi. Baik, ini ternyata ada pertanyaan kedua nih, masih dari Rizky Alika, masih kepada Ibu Siti. Info terakhir ada 2 kasus konfirmasi Omikron yang berasal dari 11 kasus probable. Nah, kasus probable ini berada di lokasi mana saja dan asal perjalanannya dari mana saja, Bu? Jadi kita tahu bahwa kasus probable ini sebenarnya bagian yang sudah disampaikan ya sebelumnya ya. Jadi kita tahu bahwa kemarin ada 11 kasus probable dan 2 adalah yang kita sedang lakukan monitoringnya, karena keduanya adalah WNI yang merupakan pelaku perjalanan dari Inggris. Tapi mereka ini berbeda pesawat ya. Jadi 2 WNI yang pulang dari Inggris ini, yang kemarin kita ketahui ada 2 yang baru saja kita konfirmasi positif. Yang pertama adalah bagian daripada kontak erat yang kasus sebelumnya kita umumkan, dan satu lagi adalah kasus dari klaster yang berbeda, artinya dari penerbangan yang berbeda. Tapi keduanya ini adalah pelaku perjalanan yang pulang dari negara Inggris, dan mereka semuanya masih dalam tahap karantina. Jadi artinya positif ini yang kita ketahui mereka juga mengandung varian Omikron, artinya didapatkan pada saat mereka melakukan entry test pada saat kedatangan, dan satu lagi itu pada saat exit test pada saat akan menyelesaikan karantina, tapi kemudian positif, sehingga hasilnya harus diperiksa dan didapatkan bahwa ini varian Omikron, dan yang bersangkutan tetap meneruskan untuk proses isolasinya. Baik, ini tentu menjadi catatan ya Bu terkait dengan kasus imported case yang sempat Ibu jelaskan di awal tadi. Tentu ini harus ada pemberketatan penjagaan di pintu-pintu masuk agar tidak ada lagi imported case yang masuk ke Indonesia terkait dengan varian Omikron ini. Baik, kita sudah mendapatkan begitu banyak insights ya dan juga informasi update mengenai capaian vaksinasi di Jawa Barat yang tentu patut kita apresiasi, dan kita harapkan ini di akhir tahun bisa targetnya penuh, dosis penuh itu bisa sudah 100% ya. Baik, tentunya kita juga jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, dikarenakan meskipun kita sudah divaksinasi, ini bukan berarti tidak ada potensi untuk terpapar ya Bapak Ibu, artinya tetap harus melakukan 5M. Baik, terima kasih kepada narasumber atas waktu dan juga insights-nya. Sayang sekali diskusi kita sudah memasuki ke penghujung sesi kali ini. Dan juga terima kasih juga kami ucapkan kepada para sahabat Kata Data yang telah menyaksikan program Kata Data Virtual Forum kali ini dengan bertemakan Jabar Kejar Vaksinasi, Pulihkan Ekonomi. Saya Anggita Wulandewi beserta tim webinar Sisi Plus Kata Data undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih Bu Vivi, Pak Kadinkes. Terima kasih Bu Siti, sampai ketemu semuanya Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak Ibu.